setiap orang yang salah, walaupun dia pemimpin yang teratas, tidak harus diselesaikan dengan maaf. Saya melihat mungkin di sini salahnya. Bangsa ini bangsa pemaaf gitu. Saya setuju dengan sahabat saya, Dr. Rizal Ramli ini. Orang yang membuat kebijakan yang menimbulkan kesengsaraan harus diseret ke pengadilan. Kau tangkapin semuanya itu. Kau periksa satu demi satu. Mana yang salah kau hukum. Kalau perlu ya digantung, Pak. Jadi orang takut berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada orang mengatakan bahwa kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang pemaaf, mudah memaafkan, bahkan mudah melupakan. Jadi ini yang menyebabkan bahwa banyak sekali pelaku kejahatan, terutama bila dilakukan oleh para petinggi negeri, ya sudah begitu saja, hilang, ditelan. Ditelan zaman, nggak jelas kabar beritanya. Contoh paling gampang bagaimana para pejabat kita dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, dengan seenaknya mengobrol aset-aset BUMN dengan harga-harga yang sungguh-sungguh sangat tidak wajar gitu ya. Itu tak berkabar berita gitu. Misalnya penjualan super tanker milik Pertamina, ya. Kemudian setelah dijual, Pertamina nyewa dari situ, kan? Gimana coba Anda bisa bayangkan nggak? Anda punya rumah, lalu rumah Anda jual, karena nggak punya rumah, lalu Anda menyewa rumah itu. Misalnya harga jual rumah itu 10 juta, ya, atau jangan 10 juta lah, 1 miliar lah gitu. Misalnya ya, 1 miliar Anda jual, Anda dapat uang 1 miliar. Lalu untuk tinggal di rumah, untuk tinggal, Anda nyewa rumah yang Anda jual itu dengan seharga misalnya katakanlah setahun 150 juta. Maka pada tahun ke-6, tahun ke-7 Anda nggak punya duit, Anda nggak punya rumah lagi. Dan itu terjadi, dan itu tidak apa-apa. Yang saya maksudkan waktu itu terjadi pada Menteri BUMN Laksamana Soekardi. Begitu juga misalnya pada skandal kereta api cepat, bagaimana Menteri BUMN dulu Rini Sumarno begitu giginya memperjuangkan kereta api cepat, walaupun para menteri terkait, misalnya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro tidak setuju pakai dana APBN, lalu Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga begitu tidak setuju, lalu Menteri Perhubungan Jonan Nasution tidak setuju dan sebagainya. Saya tahu ceritanya karena saya hadir dalam rapat-rapatnya. Sorry banget saya ikut hadir. Tapi setelah itu ya, kalau bahasa bercanda kita lakalang wala salam gitu, nggak ada cerita apa-apa lagi. Orang ini masih berkeliaran tuh. Banyak sekali kasus-kasus serupa seperti itu, termasuk kejahatan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan, banyak sekali. Nah, ucapan anggapan bahwa Indonesia bangsa pemaaf antara lain baru beberapa waktu lalu, kalau nggak salah Kamis 9 Desember, diulang lagi oleh mantan Menteri Sosial Bachtiar Hamzah pada era Mensos pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah diskusi bedah buku karya Gede Siriana Yusuf, komite eksekutif kami, judulnya Keserakahan di Tengah Pandemi. Wah, dari judulnya udah bagus ya. Dan itu buku dipuji-puji karena selain isinya juga fokus, bagus, itu benar-benar sebuah buku yang buku utuh, bukan buku-buku yang hasil kumpulan tulisan-tulisan. Nah, pada kesempatan itu Mensos Bachtiar Hamzah yang memang sudah tidak muda lagi, 74 atau 76 usianya, mengingatkan kepada forum bahwa kita harus lebih tegas kepada para pelaku kejahatan, terutama bila mereka memiliki posisi-posisi publik, jabatan-jabatan publik. Maka dia menyarankan siapapun nanti jaksa agungnya sebaiknya diambil tindakan-tindakan hukum yang sangat keras, kalau perlu digantung. Saya nggak usah cerita panjang lebar, ini kutipan pendapat Pak Bachtiar Hamzah dalam diskusi tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira banyak diskusi sudah saya hadiri ya. Semuanya menggambarkan tentang ketidakberesan. Ujung-ujungnya kenapa? Karena sistem. Sistem ini yang membuat malapetaka. Ditambah sang pemimpin yang niat dan akhlak kurang bagus. Maka lahirlah keserakahan itu. Niat tidak baik, ada kesempatan, terjadilah kejahatan. Itu kan sudah rumusan. Tapi yang menarik bagi saya, mengapa bangsa ini seperti ini gitu. Saya kira mungkin perlu ada perubahan tentang sikap kita melihat. Artinya setiap orang yang salah, walaupun dia pemimpin yang teratas, tidak harus diselesaikan dengan maaf. Saya melihat mungkin di sini salahnya. Bangsa ini bangsa pemaaf gitu. Setelah dia tidak berjabatan, ya sudahlah. Saya setuju dengan sahabat saya, Dr. Rizal Ramli ini. Nah, tentang ini kita cocok. Sama kita nih. Ini tentang ini. Memang perlu ada masa orang yang membuat kebijakan yang menimbulkan kesengsaraan harus diseret ke pengadilan. Ya, itu harus seperti itu. Bahkan di sini, Pak Rizal, kita di sini ini hampir tiap minggu diskusi. Saya katakan sama teman-teman, saya bermimpi, kan? Apa mimpi Bang Bahtiar? Kalau kau jadi jaksa agung, terjadi perubahan apa yang kau lakukan? Tuh menung juga kawan nih. Menurut abang apa? Kau tangkapin semuanya itu. Kau periksa satu demi satu. Mana yang salah kau hukum. Tidak bisa dengan apa sayang. Sudahlah. Saya kira nggak bisa. Ya, ini cara-cara seperti itulah membuat akan berkelanjutan lagi nanti. Jadi usul saya, siapapun antara bapak-bapak yang di depan ini jadi presiden, kalau penguasa yang hari ini, siapapun yang bersalah harus dihukum. Tidak bisa. Hukum kalau perlu ya digantung, Pak. Jadi orang takut berbuat salah. Itu maka ajaran agama mencuri itu dipotong. Jadi orang takut. Jadi di sini nggak usah bicara tentang peri kemanusiaan, tipus lero. Inilah membuat kita sengsara. Orang tidak jerah. Ini usul saya. Yang kedua, agar kezaliman ini tidak terlalu panjang, saya kira saya hanya mengusulkan perlu ada pertemuan besar bapak-bapak yang kritis ini, yang calon pemimpin masa depan. Harus bertemu kita. Sebagai senior saya mengusulkan itu. Karena hari ini bahasa-bahasa santun, bahasa-bahasa yang menganalisa nggak masuk di kepalanya. Nggak masuk, Pak. Percayalah Bapak itu. Mana ada orang pemimpin yang dia berbohong dan dia merasa tak berbohong. Nggak, saya nggak. Orang Padang bilang orang gila baladiang katanya. Orang gila itu tadi dia pegang parang. Nggak peduli dia. Ini kebohongan. Tahu kok yang namanya di pemerintahan. Saya kan 9 tahun. Itu pasti ada orang yang ahli hukum. Kalau dia membuat umpamanya peraturan presiden, itu ditanya pendapat ahli hukum. Seknek itu gudangnya ahli. Tapi itu nggak laku. Dia tabrak semuanya. Jadi memang ini nggak bisa lagi. Kalau ini sampai 2024 pun seperti ini,
Ini mungkin kita tenggelam. Jadi saya mengusulkan jangan sampai 2024. Itu usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sepakat bahwa kedaulatan kita ini sudah hilang. Kedaulatan kita sudah runtuh sekarang ini. Maka sebetulnya kalau kita kembali kepada sejarah, yang punya kedaulatan itu adalah rakyat secara murni. Makanya dalam Undang Dasar 45 yang asli itu sebetulnya perwakilan daripada rakyat itu cuma dua, ya kan? Cuma dua. Pertama adalah utusan golongan dan utusan daerah. Yang sekarang tinggal sisa utusan daerah. Itu pun giginya sudah diomongi, ya kan? Jadi dari keadilan rakyat yang semestinya seperti itu sekarang sudah berubah. Kedaulatan milik partai pemenang pemilu dan kelompoknya. Nah ini disertai dengan membuat undang-undang yang dipegang mereka untuk mendukung obsesi dan keserakahan itu, sehingga seperti ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita analogikan NKRI ini smartphone, maka ini sudah banyak virus yang luar biasa dan sudah hang, ya. Maka obatnya cuma satu, yaitu reinstall. Ya, reinstall kembali gitu kan, dikembalikan kepada asal mula sesuai dengan peraturan pabrik yang membuat itu, sehingga bisa normal lagi. Baru kita memperbaiki dan menyempurnakan. Maka saya sangat berharap dengan gerakan yang dilakukan oleh DPD sekarang ini, bertemu dengan pemuka-pemuka adat dan sultan serta raja-raja Nusantara, kalau perlu juga tokoh-tokoh dan ulama, kita harus segera berkongres bangsa Indonesia. Kongres bangsa Indonesia, kita akan rembuk nasional. Apa yang akan kita lakukan? Ini haruslah segera. Kalau enggak ya sudahlah, kita ini punah ataupun apa, menang atau punah gitu kan. Istinya tidak ada pilihan lain. Saya harapkan tokoh-tokoh nasional ini semua segera berkonsolidasi untuk kepentingan nasional dan kedaulatan kita yang murni kembali kepada asal mula kita. Harus ada Kongres Bangsa Indonesia dan kita undang semua tokoh se-Nusantara untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pusat ini ada yang memulai untuk membuat mimbar rakyat setiap hari. Lalu di daerah itu DPD, kan ada 34 provinsi, itu anggotanya itu juga buat rakyat. Jadi sama-sama itu ada aspirasi, ada masalah seperti ini kan kejahatan besar ini, Pak Gede sudah memulai, tapi ini harus kita lanjutkan. Dan itu tiap hari kita buat mimbar bebas, atau mungkin 2 harian atau 3 harian. Tapi ada yang memulai dan ada tokoh di sini atau yang lain-lain itu untuk memulai itu. Rutin kita adakan, mungkin 3 kali seminggu atau kalau perlu tiap hari, dan juga di daerah. Sekedar usul aja, makasih. Nah saudara, itu ya, sebetulnya pernyataan Pak Bahtiar Hamzah ini, kami menyebutnya Bang Bahtiar. Bang Bahtiar ini sudah saya tayangkan pada video saya sebelumnya dalam konteks ucapan pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, yang usulan Bang Bahtiar ini untuk menggelar pengadilan bagi para pejabat publik yang melanggar hukum, yang menzalimi rakyat, baik dari sisi ekonomi maupun sisi kemanusiaan, untuk dihukum dengan keras dan tegas. Tapi Jenderal Gatot dalam video yang kemarin, dia tidak percaya dengan pengadilan itu, karena pengadilan itu adalah berisi penuh kepalsuan. Justru orang-orang yang benar yang diadili. Dia sebutkan contohnya kemarin ada Sahganda Nainggolan, ada Jumhur Hidayat, ada Anton Permana dan sebagainya. Jenderal Gatot lebih percaya kalau pengadilan dilakukan secara pengadilan rakyat. Sayang sekali memang baik moderator Hersubono Arif maupun audiens waktu itu tidak mendesak lebih rinci, lebih detail pengadilan rakyat yang dimaksud Jenderal Gatot seperti apa, kan begitu ya. Nah, dalam video ini juga saya sisipkan pernyataan dan pertanyaan dari Habib Muhsin tentang perlunya semacam musyawarah rembuk nasional, kongres bangsa yang diikuti oleh stakeholder
bangsa ini, khususnya oleh para ketua adat dan raja-raja Nusantara untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Juga ada Bang Marwan Batubara tadi ya, Bang Marwan Batubara bercerita tentang perlunya ada semacam mimbar bebas yang setiap hari menggelorakan, mengingatkan rakyat Indonesia tentang kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja. Saudara, demikian menarik sekali sebetulnya, karena apa yang dikatakan Bang Bahtiar Hamzah itu perlu kita pikirkan, karena yang sudah-sudah memang banyak sekali penjahat-kejahatan, penjahat ekonomi, penjahat HAM ya, yang masih berkeliaran dengan bebas, karena bangsa kita bangsa yang pemaaf, dan hukum kita memang seperti kata Jenderal Gatot tadi, hukum kita ditekuk, dilipat, dijungkir balik sesuka oleh penguasa. Tapi ada satu hal yang barangkali Jenderal Gatot lupakan dari usulan Bang Bahtiar tadi. Mohon maaf Mas Jenderal. Bang Bahtiar mengatakan kalau rejim ini selesai, siapapun kalian jaksa agungnya, nah, gitu ya. Jadi dengan harapan setelah ini penguasa yang berkuasa adalah penguasa yang amanah, yang menjadikan hukum betul-betul sebagai dasar pijakan untuk apa sih namanya, menegakkan keadilan, gitu. Hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana kelanjutannya kita tunggu. Semoga Allah memberikan pertolongan pada bangsa ini, tidak terbenam dalam lumpur yang berkepanjangan. Ngeri sekali. Nauzubillah min dzalik. Saya Edi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.